Growth Sumatera Industri. PT Growth Sumatera Industri berlokasi di Jalan KL Yosudarso kilometer 10, kawasan industri Medan yang dibangun pada area tanah seluas 123.705 meter persegi. PT Growth Sumatera Industri adalah salah satu badan usaha penanaman modal dalam negeri (PMDN) yang terdapat di Sumatera Utara, yang merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang pengolahan besi dan baja, yang menghasilkan produk besi beton, besi siku, besi as, billet, besi WF, wire rod, dan lainnya sesuai pesanan. Perusahaan ini didirikan tanggal 23 April 1969 dengan akte notaris nomor 93. Tanggal 23 April 1969 yang ditandatangani oleh notaris Kois Mulyono Ongko SH. Pada awalnya, perusahaan ini bernama PT Industri Ltd Besi dan Baja Sumatera. Sejak berdirinya hingga sekarang, perusahaan ini telah mengalami perubahan nama. Pada tanggal 8 Februari 1971 menjadi PT Growth Sumatera Industri. Pada awalnya, perusahaan ini beroperasi dalam pembuatan kuali dengan menggunakan alat-alat yang masih sederhana dan terbatas jumlahnya. Ternyata produksi ini dapat bertahan selama 3 tahun. Setelah adanya perundingan antara pihak perusahaan dengan para staf dan karyawan, maka disepakati untuk mengganti usaha menjadi pengolahan logam. Pada mulanya, perusahaan ini menggunakan alat-alat sederhana seperti 1 unit dapur peleburan dan 1 unit mesin penggilingan. Dengan perkembangan yang terjadi, perusahaan ini mengalami kemajuan yang sangat pesat dan keuntungan yang semakin tinggi. Perusahaan ini juga berusaha untuk meningkatkan aktivitasnya dengan pemanfaatan teknologi baru di bidang pengolahan logam. Sekarang ini, perusahaan telah memiliki 3 unit tandur busur listrik, 1 unit mesin casting, dan 5 unit peralatan penggilingan. Pada tahun 1989, perusahaan menambah area pabrik seluas 58.445 meter persegi. Perusahaan ini beroperasi kurang lebih 17 untuk proses peleburan logam. Energi yang digunakan selama pengoperasian adalah energi listrik yang berasal dari PLN dengan daya listrik yang terpasang sebesar 3 MVA. Hasil temuan audit. Peneliti menganalisis temuan-temuan data dengan menggunakan condition, kriteria, kausis, dan efek yang diperoleh selama melaksanakan audit sumber daya manusia pada PT Growth Sumatera Industri. Analisis tersebut berupa: pertama, kondisi merupakan keadaan atau kejadian yang sebenarnya yang ditemukan selama proses audit dilaksanakan dan diselesaikan. Keadaan atau kejadian yang ditemui diantaranya yaitu pelaksanaan prosedur kerja secara aktual, situasi operasional, kondisi aset, jumlah yang sebenarnya tercatat, dan lain-lain. Kemudian kedua, kriteria merupakan standar, pedoman atau norma bagi setiap individu atau kelompok di dalam perusahaan dalam melakukan aktivitasnya. Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah undang-undang dan peraturan pemerintah, kebijakan dan prosedur yang ditetapkan perusahaan, standar dan praktik industri, prinsip organisasi dan manajemen sehat, serta proses dan teknik yang digunakan oleh perusahaan maju. Standar-standar di atas dapat digunakan sebagai tolak ukur pelaksanaan audit operasional, yaitu sebagai kriteria atau dasar. Selanjutnya, hasil aktual yang ada pada perusahaan dibandingkan dengan kriteria tersebut untuk mengetahui apakah keadaan operasional perusahaan telah dilaksanakan secara efektif maupun efisien. Kemudian penyebab merupakan tindakan aktivitas yang dilakukan oleh setiap individu atau kelompok di dalam perusahaan. Penyebab dapat bersifat positif atau program atau aktivitas berjalan dengan tingkat efisiensi dan efektivitas yang lebih tinggi, atau sebaliknya bersifat negatif, program atau aktivitas berjalan dengan tingkat efisiensi dan efektivitas yang paling rendah dari standar yang ditentukan. Kemudian keempat, akibat merupakan perbandingan antara penyebab dengan kriteria yang berhubungan dengan penyebab tersebut. Akibat negatif menunjukkan program atau aktivitas berjalan dengan tingkat pencapaian yang lebih rendah dari kriteria yang ditetapkan, sedangkan akibat positif menunjukkan bahwa program atau aktivitas telah diselenggarakan secara baik dengan tingkat pencapaian yang lebih tinggi dari kriteria yang ditetapkan. Hasil observasi audit yang telah berhasil dikumpulkan adalah sebagai berikut. Yang pertama,
Perusahaan telah menyusun rencana sumber daya manusia yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan berbagai program sumber daya manusia. Pelaksanaan sudah efektif, hanya saja personalia tidak hanya menangani masalah kepegawaian, namun juga masalah umum, sehingga seringkali tugas dan tanggung jawab sangat luas dan menyebabkan kesulitan dalam bekerja. Apalagi ditambah dengan permintaan karyawan sewaktu-waktu, sehingga bagian personalia harus selalu siap sedia. Fungsi orientasi dan penempatan telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Karyawan baru diberikan masa pengenalan selama 2-3 minggu melalui tes lapangan. Selanjutnya, hasil tes lapangan tersebut digunakan untuk menentukan penempatan staf yang tepat sasaran guna mendukung tercapainya tujuan perusahaan. Perusahaan menyediakan sistem kompensasi untuk memotivasi karyawan dalam bekerja, sehingga mampu mendukung upaya pencapaian tujuan perusahaan. Pada dasarnya, sistem kompensasi yang dibuat sudah baik, namun dalam pelaksanaannya ada beberapa prosedur yang belum tertata rapi dan menyimpang dari SOP, sehingga belum efektif memaksimalkan kinerja fungsi personalia. Kebijakan pengurangan tenaga kerja telah dilaksanakan dengan baik oleh perusahaan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga dapat dikatakan telah efektif. Karyawan diberikan pemahaman tentang tindakan pelanggaran maupun kebijakan terkait pengurangan SDM yang lain pada awal rekrutmen, dengan harapan karyawan mengerti hak dan kewajibannya dalam perusahaan. Penyusun standar dan ketentuan yang berlaku di perusahaan dapat mengakomodir hak dan kewajiban kedua belah pihak, baik perusahaan sendiri maupun karyawan, karena telah didasarkan pada peraturan, kondisi perusahaan maupun kondisi karyawan. Penyelenggaraan keseluruhan fungsi sumber daya manusia pada pabrik kertas PT Gold Sumatera Industri telah efektif dalam mencapai tujuan perusahaan dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah, dan Aturan Kepegawaian. Kesimpulan yang dapat kami tarik adalah hasil yang dapat disimpulkan pengelolaan fungsi sumber daya pada PT Gold Sumatera Industri secara umum telah cukup efektif sesuai dengan peraturan yang ada di perusahaan maupun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dari 10 fungsi sumber daya manusia yang telah diaudit, fungsi ketenagakerjaan, fungsi perencanaan SDM, fungsi rekrutmen, fungsi seleksi, fungsi orientasi dan penempatan, fungsi penilaian kinerja, fungsi pengembangan karir, dan fungsi pengurangan tenaga kerja telah berjalan secara efektif. Fungsi yang lain yaitu fungsi pelatihan dan pengembangan, fungsi kompensasi, dan fungsi keselamatan kerja belum dilaksanakan secara efektif, baik karena kebijakan perusahaan kurang memadai maupun dikarenakan kesadaran karyawan yang masih rendah. Adapun saran-saran yang dapat diberikan peneliti antara lain, waktu penelitian diperpanjang. Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan faktor kunci, sehingga akan lebih baik jika peneliti terlibat langsung dalam melaksanakan aktivitas yang terdapat pada fungsi sumber daya manusia.
Bagi penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah objek penelitian dengan mengikutsertakan penyelenggaraan fungsi pemeliharaan hubungan karyawan dan pencapaian kepuasan kerja. Dengan demikian, akan didapat hasil penelitian yang lebih baik dan sempurna dengan menggunakan analisis yang baik. Ada baiknya wawancara dilakukan tidak hanya pada bagian sumber daya manusia, melainkan dengan bagian lain yang terkait maupun dengan karyawan bawah sehingga akan dihasilkan data yang lebih akurat. Data yang bersifat kuantitatif sedapat mungkin diperoleh untuk mendapat data yang lebih objektif.